kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, al-ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah yang di dalamnya terdapat keberkahan, insyaallah, dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta melanjutkan dengan talabul ilmi, itu menuntut ilmu atau mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Qur'an. Dan kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, ta'allamu al-lughah al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab tersebut bagian dari agama kalian. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah beliau. Sampai saat ini kita merasakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam jalan Shiratal Mustaqim, yaitu agama Islam. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, wasalna ila tamarin. Fil madi wasalna ila tamarin. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di latihan ya. Shafah asy-70, 70. Halaman yang ke-70. Sudah selesai kan? Intahina. Tsumma nantakil ila as-safhah 71. 71. Tamarin raqm salis ya. Latihan yang ketiga. Ya, nomor 3 ya. Kemarin yang latihan yang kedua sudah bisa insyaallah ya. Yang ketiga itu merubah yang mufrad menjadi jamak. Mufrad itu apa? Mufrad itu tunggal kemudian menjadi jamak. Lebih dari 2. Lebih dari 2. Baik, sekarang kita ke yang nomor 3. Atau ulang sedikit ya yang nomor 2 kemarin. Baik. Na'khud min kharijas soal. Kita ngambil dari luar pertanyaan ini ya. Min aina hadha tullab? Min aina. Sekarang ini yang tunggal dirubah menjadi jamak. Min aina hadzal rajul? Rajul kan tunggal. Rajulun seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Min aina hadzal rajul? Dari mana laki-laki ini, seorang laki-laki ini? Sekarang ini kita rubah menjadi format bentuk jamak, lebih dari 2 orang. Yang mana yang dirubah? Haza sama rijal. Haza sama rajul. Haza menjadi haula. Rajulun menjadi rijalun ya. Jadi min aina haula'ir rijal? Min aina haula'ir rijalu? Dari mana mereka para laki-laki itu? Kalau laki-laki seorang laki-laki rajulun. 2 orang laki-laki rajulan. Rajulani. Rajulun, rajulani, rijalun, itu namanya jamak yang tidak beraturan. Rajulun, rajulani, rijalun. Sama dengan kitabun, kitabani, kutubun. Ya, rajulun,
rajulani, rijalun, kitabun, kitabani, kutubun. Ini 1, 2, 3. 3 atau lebih? 1, 2, 3. Kutubun, kitabun, kitabani, kutubun. Baik, jamak yang tidak beraturan. Kalau bahasa Inggris ditambah S kan? Tambah S ya? Iya kayaknya mungkin. Karena Jadi books. iya, soal seperti itu ya. Nah, bahasa Inggris juga. Tapi kalau bahasa Arab bisa, insya Allah kalau belajar bahasa Inggris mungkin lebih mudah. Karena udah tahu kan jamak. Itu rajulun, rajulani, rijalun. Kitabun, kitabani, kutubun. Itu isim. Kalau isim itu benda, benda mati, atau nama orang, nama hewan, terus nama sifat. Nah itu kalau jamaknya jamak taksir, jadi jamak tidak beraturan. Jadi rajulun, misalnya nama orang rajulun, rajulani, rijalun. Kalau benda kitabun, kitabani, kutubun. Kalau yang manusia atau yang berakal seperti muhandisun, jamaknya ditambah dengan waw dengan nun. Kayak kemarin. Muhandisun. Muhandisun. Ya, arsitek. Muhandisuna. Nah ini yang waw sama nun ini dia tanda sebagai bahwasanya muhandis di sini tidak hanya satu orang. Dia banyak. Muhandisun ini jamaknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Sudah? Masih ingat ya? Paham ya? Kalau masih ingat, kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Ini agak berat, tapi insya Allah gampang. Latihan yang ketiga, perintahnya adifil asma'il atiyati marratan ila ismi zahir wa ukhra ila dhamir kama huwa muwaddih fil mithal. Sandarkanlah nama-nama berikut kepada isim zahir atau isim yang nampak, dan selainnya juga disandarkan kepada dhamir. Dhamir itu kata ganti. Seperti dalam contoh abnaun. Abnaun itu isim zahir. Abnaun isim. Kenapa dia isim? Karena dia adalah nama. Nama bagi untuk manusia, itu anak-anak, nama abnaun. Jadi disandarkan menjadi abna'u Muhammadin. Kenapa kok dia abna'u Muhammadin? Karena abnaun itu masih umum. Anak-anak apa? Anak-anak apa dia? Anak-anak siapa? Abnaun, masih umum. Jadi di sini ini namanya mudhaf ilaih. Disandarkan kepada selainnya. Abnaun itu apa? Abnaun anak-anak. Anak-anak siapa? Banyak itu anak-anak siapa?
Jadi sandarkan ke Muhammad, abna'u Muhammadin. Contohnya abna'u Muhammadin. Atau disandarkan kepada kata ganti. Misalnya anaknya si fulan. Jadi kita ngomongnya siapa? Misalnya fulannya kita tak tahu namanya misalnya. Abna abna'uhum, anak-anak abna'uhu, anak dia. Nah, gitu contohnya. Abnaun misalnya kitabun. Kayak kitabun ini. Ini kan isim. Isim. Dia kitab kitab apa misalnya? Nggak jelas kan? Kitab doang. Kitab toh, kitab apa? Kitab siapa misalnya? Kitabu, sini kasih siapa? Kitabu Muhammadin misalnya. Kitabu Muhammadin ya, berarti ini kita punya Muhammad berarti sudah jelas. Nah, nama ini disandarkan ke si Muhammad kitabnya. Jadi punyanya si Muhammad. Namanya itu mudhof ilaih. Mudhof yang disandarkan ini disandarkan ke sini. Latihannya agak berat. Mudhof ilaih. Contohnya kitabun disandarkan ke siapa? Kitabun. Kitab siapa? Contohnya qalamun. Jelas kita tahu ya itu pulpen ya. Punya siapa itu? Punya siapa? Pulpen siapa misalnya? Punya saya tambah kolami ya? Ya, bisa kolami. Karena domir, karena kata ganti itu termasuk juga mudhof ilaih di sini termasuk. Ya, kitabi kolami. Mafhum? Ada yang paham nggak? Hmm? Iya, kita buhu. Kita bu. Ya, kembali ke itu. Kita buhu. Sebenarnya ini masalah kedudukan ya. Ini masalah kedudukannya ini apa gitu. Cuman kalau untuk berbicara aja tak perlu gini. Perlu, ini kita paham ini. Ini masalah kedudukan untuk kayak baca-baca kitab bahasa Arab gitu. Kalau kita tahu kedudukannya, maknanya mudah. Tapi kalau tidak tahu kedudukannya, maknanya bisa keliru. Baik. Abnaun, contohnya abnaun menjadi abna'u Muhammadin atau abna'uhu. Abna'uhu. Ya, paham di sini? Latihannya asmaun. Situ udah ada tulabi. Nama-nama pelajar ya? Iya. Asmaun ujungnya tulabi. Tinggal asmaunnya dimasukkan. Asma'u tulabi, zumala'u, hamidin. Tinggal ini mindah toh. Asma jama. Jama. Isim yang mufrad. Ismun ismani asmaun. Tunggal, ismun tunggal. Abnaun jama, ibnun tunggal. Asmaun menjadi asma'u tullabi. Nah, jelas kan? Asma'u tullabi, oh nama-nama pelajar. Kalau asma'un, kita masih bingung, ini nama apa? Nama apa, misalnya nama apa. Tapi, kalau ketemu yang disandar-sandarkan ini, setelahnya tuh harus baris kasroh. Harus barisnya kasroh. Harus kasroh. Karena yang membariskan kasroh itu selain huruf jar, itu namanya mudhof ilaih yang ini disandarkan itu. Itu kasroh. Jadi asma'u tullabi atau abna'u Muhammadin. Nah, kenapa dia Muhammadin atau Hamidin? Karena dia isim nama nama makhluk atau nama manusia atau nama makhluk lainnya, maka harus ditanwin isim. Hamidin. Asma'u jadi asma'u tullabi. Ya. Zumala asdiqa. Baik, sekarang di kata gantinya.
abna'uhu. Baik, yang kedua asma jadi asma'uhum. Ya. Terus yang kedua zumala'uka. Hasan. Ya, zumala. Zumala jamak dari zamil. Zamil. Sodik. Sodiki. Ya. Teman itu sodiki, zamil. Jamil baru tampan. Kajim. Jamil. Jangan salah. Intonasinya jangan salah. Jamil pakai ya. Kalau tanpa ya, unta jadinya. Unta jadinya, Dek. Zumalaun menjadi zumalauka. Asdiqaun menjadi asdiqauhu. Bisa? Sekarang dirubah menjadi ini menjadi pertanyaan, tapi antum yang jawab ya. Misalnya, aina asdiqauhu ya Bang Anton misalnya. Aina asdiqauhu? Asdiqauhu. Antum jawabnya bisa pakai latihan yang sebelumnya. Aina asdiqauhu? Antum yang perlu antum perhatikan asdiqonya pertanyaannya. Aina Aina asdiqauhu. Aina asdiqauhu. Yang perlu diperhatikan ini asdiqo nih. Dia tunggal atau jamak? Jamak. Nah, berarti kita jawabnya pakai siapa? Hum atau huwa? Hum atau huwa? Nah, kalau hum? Hum? Huma berapa? Huma dua. Hum? Ya, asan berarti. Aina asdiqauhu jamaknya? Nah, hum. Humnya kemana? Dia kemana misalnya? Nah, ini anak tanya. Nah, hum fil madrasati. Ya. Aina asdiqauhu? Hum fil madrasati. Ana tanya lagi, aina asdiqauka? Asdiqauka? Ini berarti saya ananya. Ya. Ini tunggalnya apa, Sodiki ya? Sodiki. Tapi sama ya jawabnya kayak tadi bisa. Enggak, kayak yang pertama tadi. Lebih simpelnya. Tetap fokus ke asdiqonya, teman-temannya, berapa gitu. Jadi kalau dia banyak bentuknya jamak. Enggak, ini ana ngomong kan antum. Nah, jelas mufrad kan ka udah jelas antum. Nah, antum jawabnya sejumlah teman-teman antum. Jadi aina asdiqauka? Iya, berarti hum kemana? Nah gitu. Kalau misalnya ini ana nanya yang ya. Kalau ini ana nanya ke antum, cuman nanya teman-teman sih Bang Aswan. Nah, tapi kalau asdiko uka di sini ka, ana nanya langsung teman-teman antum. Yang tadi ini ana nanya teman-temannya Bang Aswan, tapi nanya ke antum. Nyalain paham? Salah ya? Tapi kalau ini paham,
Ini harus diqra'ul mudarrisi ya, Ustaz? Mana? Yang? Iya. Iya. Asdiqul mudarrisi. Kawan-kawan guru ya. Iya, kawan-kawan guru. Kan ini kan contohnya dia mudhof apa kedudukannya mudhof ilaih. Sandar menyandarkan. Dia disandarkan baru ketemu maknanya. Kalau tak disandarkan kita tak paham. Maksudnya asdiqo itu teman-teman ya tahu teman-teman, tapi teman-teman siapa gitu. Dan mudarris. Nah, disandarkan ke mudarris, oh itu teman-temannya guru. Baik, sekarang ini aina zumala uka. Nanya siapa ya? Aina zumala uka. Nanya Bang Zul. Ana nanya ke langsung ke antum, teman-teman antum, bukan teman-teman si Abang Andoko. Ana nanya teman-teman antum langsung, misalnya. Ana nanya antum, teman-teman antum. Aina zumala uka ya akhi. Antum fokusnya ke zumala. Zumala ini dia sebagai tunggal atau rame-rame. Kalau rame-rame berarti jawabnya juga pakai kata ganti yang rame-rame. Hum? Hum fil masjidi sudah cukup. Misalnya kalau hum fil masjidi, kalau kita mau ngomong hum fil masjidi, dia belajar bahasa Arab harus pakai gini berarti. Hum fil masjidi yadrusuna lughatal Arabiyah. Arabiyah. Ya. Nah, kenapa dia yadrusuna? Betul, sedang belajar. Di sini ada, kenapa dia yadrusunya ada waw sama nun? Muzakkar salim satu. Kemudian kedua jamak. Di mana tanda jamaknya? Ya, nun dengan waw dengan nun. Kemudian kenapa dia kok di sini ikut jamak? Sebelumnya iya sebelumnya karena dia jamak setelahnya. Pertanyaan memang di sini ada hum, kalau ada hum fil masjidi yadrusuna lughatal arabiyyah. Ya, lengkapnya gitu. Aina zumalauka hum fil masjidi. Cukup kalau mau pendek. Kalau mau panjang hum fil masjidi yadrusuna lughatal arabiyyah. Paham? Baik, sekarang Bang Handoko. Baik. Aina zumalauka? Antum menjawab serah yang mana? Hapus ini. Zumalauka. Yang lain juga buat contoh. Entah di sini Anda tanya namanya siapa atau teman-teman siapa nanti. Siap-siap ya. Sependapat boleh balik. Nah, ini aina zumalauka, fokusnya ke sini tadi, mana? Ini. Fokusnya ke sini. Ini dia rame-rame. Kalau dia lebih dari 2, ini zumala ini lebih dari 2, 3. Maka dia kata gantinya hum. Hum. Nah, sekarang hum sudah dapat. Sekarang humnya ini kemana? Ke siapa? Humnya. Kemana dia? Entah dia di pasar, entah dia di lapangan, entah dia ngapain. Nah, tinggal namanya itu. Ya, hum itu menunjukkan mereka, bahwasanya mereka ini kemana? Hum. Bisa. Kalau kita misalnya, mana teman-temanmu? Tuh mereka di sana. Misalnya. Bahasa Arabnya, aina zumala uka? Mereka di. Nah, berarti pakai hum. Hum itu mereka. Nah, mereka di mana? Antum sebut di mana? Ya, bahasa Arabnya gimana? Fi ya terserah. Yang lain ada banyak contohnya. Tapi Abu Naufal.
Baik. Aina asdiqauhu. Nih, Ana nanya ke antum. Fil madrasati. Nah, Ana nanya ke antum, teman-temannya Bang Kamal. Ana nanya ke antum, teman-temannya Bang Kamal. Jadi pakai yang ini. Aina asdiqauhu. Aina asdiqauhu. Bisa. Bisa karena sudah disebut asdiqonya. Asdiqa'u fil baiti. Wah, nongki. Ya, asdiqa'uhu fil baiti. Hasan, boleh gitu ya. Karena ada dua metode jawabnya. Bisa hum, bisa langsung diulangi dari asdiqonya. Ya, karena menunjukkan itu. Ya, asdiqa'uhu fil baiti. Baiti. Atau fil bait juga boleh. Tadi Bang Andoko? Fil masjid ya? Fil madrasati ya? Oh, fil madrasati. Hum. Baik, Bang Jamal. Aina Ana nanya ke antum. Buku-bukunya siapa nih? Mirza. Ana nanya ke antum buku-bukunya Bang Mirza. Aina kutubahu. Jadi pakai ini ya, kutub. Pakai ini, kutub. Karena lebih dari dua. 1, 2, 3. Jadi aina kutubahu. Bukan kutubuku, kutubahu. Jadi di mana buku-buku mereka, buku-buku si Abang Mirza ini? Berarti tak bisa pakai hum. Tak bisa karena hum di situ punya manusia. Ya. Kalau atas tuh pakai ala. Kalau atas pakai ala, kalau di dalam pakai fi. Tahta tuh di bawah. Iya, kalau fauqa itu di atasnya nggak nempel. Kalau ala kayak gini. Ini ala ini. Kutubahu. Ala apa? Di atas apa? Tahta maktab. Di bawah berarti ya? Hai Pak Santa, barakallahu fikum. Kemudian Bang Mirza nih gimana ya? Yang ini aja. Aina asdiqauka. Ka itu domir kata ganti untuk mukhatabnya untuk langsung ke antum. Misalnya, aina qalamuka, di mana pulpenmu misalnya. Berarti kalau teman-temanmu, aina asdiqauka, di mana teman-temanmu? Berarti jawabnya asdiqa. Ini asdiqa teman-teman. Berarti jawabnya bisa pakai kalau yang berakal bisa pakai hum. Soalnya jawabnya pakai hum. Pakai ini. Nah, titik-titik mana dia? Atau kita ulangi dari sini. Kalau kita ulangi dari sini tak perlu pakai ini. Pakai hum. Kalau pakai hum juga bisa, misal lebih mudah hum di mana misalnya. Tinggal kita sebut. Hum di mana? Mereka maunya di mana? Mereka itu hum. Hum itu udah orang yang lebih dari 2 orang. Kumpulan orang lebih dari 2 orang. Nah, kata ganti orang yang lebih dari 2 orang. Misalnya abang rumah misalnya apa bahasa Arabnya? Masjid, pasar. Pasar, suk. Nah, misalnya mereka di pasar.
Hum, ya Hasan, hum fisuki. Hum, aina asdiqauka hum fisuki. Nah, itu bisa. Atau pakai asdiqoi. Kalau asdiqoi, kalau teman-temanku gini. Kalau kita ulang, asdiqoi pakai ya. Asdiqoi fisuki. Teman-temanku di pasar. Itu kalau asdiqoi pakai ya. Ya itu tanda mutakalim, orang yang berbicara. Misalnya ini. Kolami. Berarti tulisannya gimana ujungnya? Pakai 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 ya kayak gini. Kolami. Nah, kolami ini menandakan yaul mutakalim. Mutakalim itu apa? Mutakalim itu orang yang berbicara. Misalnya antum yang ngomong, ini kitabku, berarti kitabi, kasih ya ujungnya. Gitu. Jadi kalau ditanya aina asdiqauka, udah tinggal jawab hum atau asdiqoi. Asdiqoi kemana gitu. Ini namanya mudhof ilaih, standar menyandarkan. Fungsinya supaya kita mengetahui bagaimana nanti menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Baik, terakhir Bang Aswan ya. Baik, as'aluka aina asdiqo uhu. Di manakah teman-temannya Bang Mirza ini? Karena nanya kan antum. Jawabnya gimana? Dia enggak bisa pakai huwa karena asdiqo banyak. Bisa ada dua jawaban tadi, mulai dari asdiqo atau pakai kata ganti. Baik, aina asdiqauhu, di manakah teman-temannya Bang Mirza? Hmm. Di sekolah juga. Mal'abun, lapangan. Ya, balang. Bumpi misalnya. Lapangan Mal'abun, taman Hadiqah. Pilihlah yang mana? Bandara Motor. Pilih yang mana, Bang? Hah? Pilih aja yang mana? Udah banyak tuh. Mal'abun, apa tadi? Mal'abun, motor, bandara, Hakibah di Hadiqah di taman. Ada 3. Pilih yang mana? Di mana mereka? Nah, fil motor, hum fil motori. Ingat, kalau ada fi, kalimat setelahnya dikasrohkan karena itu jar, huruf jar. Ada fi. Fil motori. Berarti hum fil motori. Atau bisa tanpa hum, bisa asdiqauhu, diulangi lagi. Asdiqauhu fil motori. Asdiqauhu fil motori. Tak pakai hum kalau mau pakai asdiqo. Tapi kalau pakai hum bisa. Kalau mau ulang kan ada 2 metode kan. Kalau mau ulang dari sini tetap tak ada nambah-nambah. Asdiqauhu tinggal tambah kemana gitu. Tapi kalau yang ditanya kita langsung, kalau kita mau jawab pakai asdiqo, harus pakai ya, asdiqoi. Itu menunjukkan kepunyaan kita. Bisa? Mafhum? Nah, itu namanya mudhof ilaih, adif asma, sandarkanlah nama-nama berikut kepada isim zahir. Dan juga domir yang seperti yang dijelaskan di atas. Jadi kalau nemu model-model kayak gini, berarti dia mudhof ilaih. Kalau misalnya ditanya aina zumala, aina, berarti jawabnya tinggal mudah kan? Tinggal mengulangi atau tambah domir hum.
Paham? Bisa, ngerti. Sulit ya? Mungkin kita mengetahui itu kata tunggalnya. Iya, tunggal. Kita tahu tunggalnya, musanna itu 2 orang, sama jamak. Jamak itu lebih dari 2. Musanna itu rajulan, itu musanna. Mufrad, musanna, jamak. Kalau dia musanna 2 orang, berarti dia pakai huma. Udah hafal belum? Huwa, huma, hum. Ada, Bu, catatannya? Ya ada. Ada aman berarti. Wa huma hum. Ya huma. Iya, karena buat kata ganti. Hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Tapi ada pertanyaan di sini, kalau tak ada lanjut kita. Ayat keempat. Ini juga masih berkenaan dengan jamak, tapi dia fiil madhi. Fiil madhi itu kata kerja lampau. Maaf visual. Ya, paham tuh, pahimna. La afham. Pahmi? Pahmi ya bisa. Aku paham. Pahmi. Afham bisa, paham tuh bisa. Baik, nuasil ila tadribat tamarin raqm rabi. Latihan ke yang keempat ya. Misal, contohnya Iqra'il misal summa hawwilil jumal al-atiyah mithluhu. Bacalah contoh berikut, bacalah contoh ini. Kemudian rubah jumlah-jumlahnya berikut seperti dengan contoh. Ya, intinya kita baca dulu, juga kita rubah paragraf ini menjadi seperti dengan yang dicontohkan. Misal, contoh, at-talibu dhahaba ilal mat'am. At-talib kedudukan dia, ya betul, dia berapa? Tunggal. Dhahaba kata kerja, kata kerja lampau, fi'il madhi. Ila huruf harful jar. Nah, jadi mat'am barisnya asro. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Seorang pelajar itu telah pergi ya atau restoran. Kita rubah menjadi jamak semua. Ya, at-tullabu dhahabu ilal mat'am. Jadi ada 2 kata juga yang kita rubah, 2 kalimat. Nah, itu bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari ketika dia menjadi jamak. Fi'il madhi dhahaba. Fi'il mudhari yadhabu. Ya kan? Kalau dia tunggal, kodenya itu dengan alif lam saja. Iya. Nah, maksudnya untuk fi'il madhi. Ya. Kalau kan apanya kan polipun kan. Kalau dia masuk kalimat fi'il madhi, alif lam. Ya. Beda. Tetap. Ya. Misalnya yang contohnya kan itu. At-talibu, alif lam itu. Ya. Alif lam itu namanya alif lam ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena jelas at-talibu berarti jelas dia seorang pelajar. Kalau talibun itu bisa penuntut ilmu, bisa pelajar, bisa apa. Nah, berarti itu namanya nakiroh. Misalnya nanti ini kan. Bedanya talibun sama at-talibu. Nah, ini talibun. Ya dia talib apa? Pelajar apa? Gak jelas kan? Belum. Kalau at-talibu, jelas dia sudah pelajar, memang pelajar seorang
pelajar, penuntut ilmu. Talibun cuma pelajar doang. Itu bedanya nanti. Talibu jelas. Dan juga dia sebagai kedudukannya mubtada. Mubtada. Khobarnya kemana? Itu ke mat'am. Jadi tolibnya kemana? Ternyata dia di restoran. Nah, khobarnya di restoran mat'am. Ya, nantilah itu ya. Nah, tolibu sama mat'am kan sama, ada sama-sama alif lamnya. Nah, itulah kalau mubtada dia mengikuti khobarnya mengikuti mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal jumlah. Nantilah itu ya. Baik, ini. Zahaba sama yadhabu bedanya. Zahaba kalau menjadi jamak jadi zahabu. Kalau fi'il mudhari di jamak jadi di jamak menjadi ya yadhabu. Nah, iya. Hah? Banyak ini. Kan ini jamak statusnya kan. Kalau fi'il madhi dia cuma tambah waw sama alif. Nah, ya itu nanti tasrif lughawi kalau nggak salah. Kalau ini dia pakai ini. Zahaba. Zahaba. Nah. Wih, harus sih. Ini timbangannya, wazannya. Fa'ala. Pusing kita. Asli pusing kita. Nanti lah ya pekan pertemuan yang depan nanti Ana buatin ininya. Biar lebih. Nah. Iya, contohnya kayak gitu. Iya. Iya mau tak mau lah harus ini. Ini Anda tampilkan dikit semuanya ada kebayangan. Maksudnya bukan anak di Jawa tadi ya? Iya. Kami yang penting. Ini supaya tak bingung jadinya. Ya. Karena dia dari tunggal jamaah duanya lewat. Iya, soalnya kayak gitu. Jadi harus di apa ini? Balik ke kitabnya nanti ya ke depan lah anak-anak jadi PR. Ya itulah kalau dulu suluh ya dia tidak dia semuanya masuk sorofnya nahunya lah masuk jadi satu. Kalau silsilah dia fokus di kosakata sama percakapan aja. Nanti ada tingkatnya kalau sudah bisa ini baru naik masukin. Ini enggak langsung ya. Ini harus. Ini juga. Baik, contohnya at-talibu dhahaba ilal mat'am menjadi at-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Jadi yang dirubah tetap sama yaitu jumlah tulabnya dan jumlah perginya. Dhahabu itu sifatnya si pekerjaannya si tulab. Jadi kalau tulabnya rame, pekerjaannya juga harus rame, tapi ini rame-rame jadi satu pekerjaan. Nah gitu. Bisa dipahami sampai sini? Cara merubahnya tinggal ikuti contoh aja. Nambah waw sama alif karena di situ semuanya fi'il madhi, kata kerja lampau. Semuanya kata kerja lampau. Bisa? Baik, coba yang nomor 1. At-talibu jalasa fil fasli. Nah, dirubah menjadi Kenapa harokatnya berubah-berubah? Weh, jalasa. Tarean. Jalasa tetap. Yang dirubah-rubah. Kalau dia fil madhi, harokatnya tetap. Jalasa sudah. Coba ya. Ini jadikan kayak gini.
Gampang. Jalasa, jalasa, jalasu. Sudah, itu aja dulu. Iya. Jadi, iya, bukan jalisu. Nah. Ya tinggal nambah, tinggal dijamakkan aja. Nah, kode jamaknya sudah ada. Ini 2, ini 3. Nah. Nah. Bang Kamal udah bisa bilang gampang nih katanya. Nah, tinggal itu jalasa, jalasa, oh berarti jalasu namanya. Itu. Itu fiil kata kerja lampau. Kalau kata kerja yang sedang terjadi berarti yadhabuna. Ini sudah bisa kan contohnya? At-talibu jalasa fil fasli. Coba jawab. At at-tullabu ya at-tullabu jalasu fil fasli. Jangan lupa waw sama alifnya ditulis. Jalasu digandeng. Jalasu fil fasli. Jalasa, jalasa, jalasu. Yang nomor 2, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Nah, ini yang bingung merubah dia jamak. Al-mudarris? Mudarrisuna yang lain? Mudarrisu yang sebelumnya ada kayak muhandisun, muslimun, mujtahidun. Muhandisun, muhandisani. Mudarrisun, mudarrisani. Ya. Ya, jadi al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Ya, al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Ya, al-mudarris jadi satu kan? Jadi al-mudarrisuna kharaju. Nah, tambahannya ini waw sama nun. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Karena perintahnya disuruh merubah menjadi jamak. Dan yang ketiga at-tajiru at-tujaru dhahabu ila suq. Tujar tajir, pedagang. Ya bahasa kitanya pedagang-pedagang itu mereka pergi ke pasar, pada pergi ke pasar. At-tujaru dhahabu ila suq. Ila suqi. Boleh nggak, Bang? Enggak. Ila suq udah ringkas. Kalau mau dihidupkan berarti kita mengamalkan ilmu nahunya.
Ada yang kesulitan? Sulit semua kayaknya. Iya. Intinya dihafal. Nantilah anak buatkan namanya. Apanya itu? Iya, menghafal ini juga apanya? Kata jamaknya. Tajirun, kaidahnya kayak rajulun rajulani rijalun. Tajirun tajirani tujar. Maktabun maktabani makatib. Itu yang jamak yang tak beraturan. Jamak yang tak beraturan namanya jamak taksir. Kayak kolamun kolamani aklam pulpen. Kolamun kolamani aklamun. Ini udah paham? Kalau kata kerja lampau dirubah menjadi jamak, inilah timbangannya ini. Fa'ala fa'ala fa'alu. Udah. Kalau yang 3 huruf kayak gini, ini semua ikut ini. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Nah, kalau yang fi'il mudhari ini. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Berarti yadhabu yadhabani yadhabuna. Ini kata kerja lampau. Yang ini contohnya, ada timbangannya, maksudnya pedomannya ini wazannya namanya. Kata kerja lampau pakai ini fa'ala fa'ala fa'alu. Yang kata kerja akan terjadi atau sedang terjadi pakai yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Kalau jalasa, nah, fi'il mudhari'nya apa? Nah, ya jelisu ya jelisani ya jelisuna. San. Baik. Jauhan kita ini harusnya hafal itu dulu saja baru masuk sini ya. Iya, harusnya itu. Tapi latihannya sudah lebih dulu ternyata. Iya. Nah, kayak ada alif lamnya ini kayak awalnya agak susah gitu. Tuh. Itu namanya makrifah itu juga sudah jauh sebenarnya. Iya. Kalau kita nih agak berat memang masuk itu. Al-Talibu. Nah, talib sama at-talib itu beda. Ada isim ma'rifah namanya. Isim ma'rifah itu iya sudah sudah Tandanya alif lam. alif lam. Nah, kalau ada alif lam berarti dia tak boleh tanwin. Kayak misalnya at-talibu tak boleh at-talibun. Karena tanda isim itu tak boleh menjadi satu dalam satu kalimat. Dia talibun nah baru isim. Tanda isim ada tanwin. Tapi kalau at-talibu jangan sampai ada tanwin karena sudah ada alif lam. Nantilah ini bab yang ke selanjutnya ini. Ini ada percakapan tapi untuk perempuan. Perempuannya agak ribet sedikit. Anunya, domirnya. Tak marfutoh. Ininya juga sulit. Yaf'alu, soalnya yaf'alan, yaf'alna. Yaf'alna. Kalau zahaba, yadhabu, yadhabna. Jadi kalau ngobrol dengan perempuan pakai bahasa Arab tuh kata-kata gantinya agak payah deh. Payah. Ilahuna mafi soal? Ada soal nggak? Sahal am sa'bun? Sahal, sahal. Kalau harusnya sahal. Walaupun sahal itu mudah. Sa'bun sulit. Sa'bah. Sa'bun, sa'bun sulit. Sahlun mudah. Sahlun mudah.
Tornado. Kira-kira masuk enggak ini? Masuk yang lain? Bang, oke. Intinya ini apa? Kuncinya di sini. Ini wazan namanya, wazan. Wazan itu timbangan. Kalau bahasa Arab bahasa Arabnya timbangan itu wazan. Waznun. Mizan. Mizan juga waznun. Mizan itu timbangan, waznun itu sifatnya. Misalnya tanya, kam waznuka? Nah, berapa timbanganmu atau berapa berat badanmu? Kam waznuka. Kam itu berapa? Dasarnya kam. Wazan adalah timbangan pakai ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ini khusus yang 3 huruf. 1, 2, 3. Nanti ada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Beda lagi timbangannya. Ini ikut juga. Intinya jangan pikirkan rumusnya. Kita kosakatanya punya, kita bisa ngobrol bahasa Arab. Rumusnya nanti. Yang penting huwa huma hum itu hafal.